Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih diberinya kesempatan untuk beramal saleh dan menghambakan diri kepada Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang selamat, yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, yang mendapat manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Pada kesempatan ini, perkenankan kami Muhammad Fitri, ASN Penyuluh Agama Islam Fungsional, Kementerian Agama Kabupaten Banjar, bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertakhanyar, menyampaikan dan berbagi informasi dengan judul Strategi Ikhtiar Bersama, Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Apa itu stunting? Yaitu kekurangan gizi kronis pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembangnya anak. Mengapa kita, terutama calon ibu, harus mengetahui gejala stunting? Karena bila ibunya kurang gizi, maka bayi yang dikandung juga tidak dapat berkembang optimal, sehingga berpengaruh juga pada perkembangan organ-organ penting si bayi. Hal ini bisa berakibat lahirnya bayi stunting. Nah, apa saja dampak stunting? Dalam jangka pendek, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dampak jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit, meningkatnya risiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas atau cacat pada usia tua. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Faktor penyebab yang harus diketahui, mengetahui gejala. Setiap calon ibu hamil harus mengecek kesehatan sekaligus memeriksa status gizi di puskesmas supaya bisa melahirkan generasi bebas stunting. Penyebabnya diantaranya adalah kekurangan gizi, pola makan yang tidak seimbang, nikah dini di bawah usia 20 tahun, sehingga organ reproduksi belum matang, gangguan mental, hipertensi dalam masa hamil, sanitasi yang buruk, atau air yang kurang atau tidak layak konsumsi. Pasca melahirkan tidak dikasih ASI eksklusif. Mengetahui
melahirkan beresiko dengan metode yang disebut dengan LILA, lingkar lengan atas dan indeks massa tubuh atau IMT yang di bawah yang seharusnya. Solusinya adalah untuk mengatasi LILA ini, menambah asupan makanan yang bergizi seimbang, yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral. Untuk mengatasi IMT, mengatur pola makan gizi seimbang dan rutin berolahraga, setidaknya 30 menit sehari. Yang kedua, hindari 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Usia menikah laki-laki adalah yang ideal berusia 25 tahun dan usia calon pengantin perempuan berusia 21 tahun. Hamil usia terlalu muda di bawah 20 tahun dan terlalu tua di atas 35 tahun. Beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Yang ketiga, calon ibu yang anemia. Calon ibu yang anemia harus mendapat penanganan kesehatan dan gizi hingga mencapai normal dan dianjurkan menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Hal-hal yang bisa dilakukan: konsumsi makanan dengan sumber protein, konsumsi tablet tambah darah secara rutin, konsumsi makanan sumber zat besi, hindari minum susu, teh, dan kopi setelah mengkonsumsi sayur dan tablet tambah darah. Yang keempat, calon ibu yang merokok atau dalam lingkungan keluarga ada perokok. Asap rokok dapat mengganggu proses penyerapan gizi pada anak. Serta ibu hamil yang terpapar asap rokok memiliki resiko bayi yang lahir prematur dan memiliki berat badan yang kurang. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Persiapan fisik calon pengantin: kenali dan jaga alat reproduksi, periksa kesehatan lebih lengkap, konsumsi makanan dengan gizi seimbang, isi piring dahsyat atau dapur sehat, atasi stunting. Kemudian keluarga berencana. Calon pengantin perlu memahami cara merencanakan kehamilan yang ideal atau kehamilan yang dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Apabila calon pengantin berkeinginan untuk menunda kehamilan karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi kesehatan, penting untuk calon pengantin memahami berbagai pilihan metode kontrasepsi yang dapat pengantin lakukan untuk merencanakan menunda kehamilan. Persiapan 1000 hari pertama kehidupan yang disiapkan adalah asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui, kemudian asupan gizi untuk bayi periode 0 sampai 6 bulan berupa ASI eksklusif. Kemudian periode 6 sampai 12 bulan ASI plus bubur. Dan periode 12 bulan sampai 24 bulan ASI plus makanan lembek. Kemudian imunisasi lengkap dan kebersihan lingkungan. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sudah lengkap dan memadai untuk menjaga, memelihara, dan mengobati kesehatan untuk rakyat. Dengan adanya sarana dan prasarananya, adanya puskesmas di tiap kecamatan sampai dengan rumah sakit, dan program yang langsung menyentuh misalnya mulai dari posyandu balita, posyandu remaja, posyandu manula, sampai dengan KIE, komunikasi, informasi, edukasi, keamanan pangan. Nah, yang terakhir ini adalah termasuk untuk pengukuran data awal pencegahan dan edukasi masalah stunting bagi calon pengantin atau pasangan usia subur, berupa program pendampingan keluarga
yang merupakan kolaborasi Kementerian Kesehatan dengan BKKBN sebagai leading sector. Pendampingan keluarga bagi calon pengantin dengan tim pendamping terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KW. Sasarannya adalah laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat, setidaknya 3 bulan sebelum menikah. Tujuannya adalah memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur berada dalam kondisi siap menikah dan siap hamil pada saat akan melangsungkan pernikahan. Tugas pendamping keluarga: melakukan pendampingan calon pengantin dengan menggunakan aplikasi pendampingan keluarga, menginformasikan kepada calon pengantin dan calon pasangan usia subur yang melakukan registrasi di aplikasi LC-nya, menginformasikan tentang tata cara melakukan registrasi, memastikan calon pengantin memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan terdekat, dan mengetahui risiko melahirkan stunting, memfasilitasi dan memastikan calon pengantin dan calon pasangan usia subur memasukkan hasil pemeriksaan kesehatan ke dalam aplikasi LC-nya, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan pangan untuk pencegahan stunting pada fase calon pengantin, dan memastikan calon pengantin mendapatkan informasi pencegahan stunting secara menyeluruh, memberikan informasi kepada calon pengantin fasilitas kesehatan mana saja yang bisa dikunjungi di wilayah terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, menjelaskan hasil screening berupa kondisi risiko melahirkan anak stunting pada calon pengantin berdasarkan hasil aplikasi LC-nya, menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh calon pengantin untuk memperbaiki faktor risiko yang tergantung hasil screening dari puskesmas. Kemudian memantau dan memastikan kepatuhan calon pengantin dalam mengkonsumsi suplemen peningkatan status gizi sesuai anjuran, menginformasikan dan memfasilitasi calon pengantin mengikuti kelas dan atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agama masing-masing, melakukan komunikasi, informasi, edukasi kesehatan pangan untuk penundaan kehamilan terhadap pasangan usia subur yang baru yang belum layak hamil.